Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada sedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan di dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Kaum muslimin muslimat yang saya cintai, apa kabar? Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita di sebaik-baik tempat, yaitu masjid, guna membaca sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk, yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tema kekasih-kekasih Allah. Artinya wali-wali Allah. Wali Allah adalah semua orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu mereka tidak merasa takut dan tidak bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ada 3 tingkatan wali-wali Allah. Yang pertama, sabiqun bil khairat, orang yang berlomba dalam kebaikan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjalankan yang wajib-wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Puasa wajib ditambah puasa sunnah, salat wajib ditambah salat sunnah, sedekah wajib, zakat ditambah dengan sedekah sunnah, haji yang wajib ditambah juga haji yang sunnah. Sabiqun bil khairat, mereka meninggalkan yang haram, mereka juga meninggalkan yang makruh. Jangankan haram, makruh juga dia tinggalkan. Inilah tingkatan wali yang paling tinggi, semoga kita termasuk di dalamnya. Yang kedua, muqtasid, yang pertengahan, yang mengerjakan yang wajib, tidak ditambah dengan yang sunnah. Dia meninggalkan yang haram, tapi yang makruh masih diambil. Muqtasid, pertengahan. Tingkatan yang paling rendah, zalimun li nafsi, yang zalim kepada dirinya sendiri.
tinggalkan wali yang masih zalim kepada kamu. Yaitu mereka yang mengerjakan yang wajib-wajib, tapi kadang-kadang ditinggalkan juga yang wajib. Dia meninggalkan yang haram, tapi kadang dia ambil juga yang haram. Itulah zalimul li nafsih, yang zalim kepada dirinya sendiri. Adapun hadis tentang wali, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Di hadis qudsi, Nabi bersabda, Allah berfirman, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu waliku, aku umumkan perang kepadanya. Enak kalau sudah jadi wali Allah, orang sakiti kita, orang gangguin kita, maka Allah Ta'ala yang akan membela kita. Kadang-kadang orang baik suka disakiti, bahkan dia mengeluh, apakah aku hidup hanya untuk disakiti? Orang kalau jadi wali Allah, Allah Ta'ala yang akan membela. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku dari seorang hamba dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi apa yang aku fardukan kepadanya. Amal yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah adalah yang fardu-fardu. Lagi banyak problem, banyak masalah, pengen dekat dengan Allah, bukan tahajud yang diutamakan, sholat 5 waktu, tambah qobliyah, tambah ba'diyah, baru tahajud, baru duha. Jadi amal yang paling bisa mendekatkan kita kepada Allah adalah yang fardu-fardu. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Ingin kita dicintai oleh Allah, tambahkan ibadah wajib kita dengan yang sunnah-sunnah. Sedekah sunnah, sedekah baca Quran, semuanya yang ada sunnahnya kita jalankan. Banyak berzikir, banyak berdoa. Yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan. Kalau sudah banyak kita mengerjakan sunnah setelah yang wajib, aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Telinganya tak mau dengerin yang tak diridhoi oleh Allah. Tak suka ke telinganya, tinggalkan itu nyanyi-nyanyian, tinggalkan itu ghibah, namimah. Aku menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, matanya tak mau melihat yang haram. Kalau terlihat yang haram segera dia palingkan. Itu wali Allah. Kalau buka HP ada YouTube, ada Al-Quran. Yang diklik yang YouTube apa yang Quran? Yang YouTube. YouTube apa Quran? YouTube. Quran yang di YouTube. YouTube, tapi kan pengajian tadi. Kadang-kadang sudah jujur. Aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku akan menjadi tangannya yang dia menyentuh dengannya. Tangannya tidak menyentuh kecuali yang halal. Ada akhwat ngajakin salaman, nggak jadi.
Kalau pakai sarung tangan tetap nggak boleh, karena bukan mahram. Itu orang yang sudah mengerjakan yang wajib, ditambah dengan yang sunnah, Allah cinta kepadanya, tangannya nggak mau menyentuh kecuali yang dihalalkan oleh Allah, dan kakinya tidak melangkah kecuali di tempat yang diridhoi oleh Allah. Kalau diajak jalan-jalan kemana? Ke pantai, enggak. Kenapa nggak mau ke pantai? Banyak maksiat di sana. Kalau diajak ngaji, siap. Kalau ngaji semangat. Itu wali-wali Allah. Aku akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta kepadaku, aku akan berikan. Doanya mustajab. Wali-wali Allah. Itu doa dikabulkan. Dia doa, dia kabulkan. Misalnya dia berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu kebahagiaan dan kesehatan. Kalau kabulkan, hidupnya bahagia, badannya sehat, panjang umur untuk ibadah. Teman-teman yang meninggal, dia masih panjang umur untuk ibadah. Banyak duit dan berkah. Duitnya apa? Banyak dan berkah. Karena rezeki itu yang penting berkah, walaupun banyak. Jadi itu yang penting berkah walaupun jangan salah doa. Menjadi teladan dalam kebaikan, hidupnya jadi contoh yang baik. Hidup mulia dan mati masuk surga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu orang. Jadi wali-wali Allah, doanya mustajab, permohonannya dikabulkan. Wala in ista'adzani la'u'idzanna. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku lindungi. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu kekasih Allah. Hadis yang mulia ini menunjukkan besarnya kedudukan seorang wali karena dirinya diarahkan dan dibela oleh Allah Ta'ala. Maka cita-citalah pengen jadi wali, bukan wali kota, jadi wali Allah. Sekarang sudah jadi wali dan wali apa? Wali murid. Baguslah jadi wali murid, yang penting tanggung jawab. Sekolah anaknya dibayar, renovasi rumah dibagusin, anak sekolah nggak dibayar. Ini wali yang keliru. Jadi besar kedudukan seorang wali karena diarahkan dan dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita cita-cita jadi nabi, nggak bisa, sudah tutup dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tetapi menjadi wali bisa. Gimana caranya? Tadi kalau melihat yang haram kayak ini, saya ingin jadi wali Allah. Dengerin yang haram, diam. Jangan gibahin orang. Itu jadi wali Allah. Cita-citalah jadi wali Allah, jadi kekasih Allah, agar doanya dikabulkan. Perbuatan-perbuatan fardu merupakan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi selalulah kita mengerjakan yang fardu. Dahulukan yang fardu daripada semua amalan sunnah. Puasa Senin Kemis sunnah. Jangan karena sibuk buka puasa Senin Kemis, wajibnya maghrib ketinggalan. Ini salah. Yang wajib yang diutamakan. Siapa yang kontinu melaksanakan amalan-amalan dan menghindar dari perbuatan maksiat, maka dia akan meraih kecintaan Allah Ta'ala. Dan yang berat itu meninggalkan maksiat. Mengerjakan yang wajib itu banyak yang sama.
sholat yang 5 waktu misalnya. Orang soleh bisa sholat yang 5 waktu. Orang jahat bisa sholat yang 5 waktu. Koruptor bisa sholat yang 5 waktu. Pelacur bahkan bisa sholat yang 5 waktu. Habis sholat doa, ya Allah laris, ya Allah laris. Jadi kalau mengerjakan yang wajib mudah, semua orang bisa mengerjakan. Tapi yang berat meninggalkan larangan. Itu yang berat. Menundukkan mata dari melihat yang haram, menutup telinga dari mendengar yang haram. Hanya orang tertentu yang sanggup. Maka Nabi mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas, jauhi yang haram. Maka engkau akan menjadi manusia yang paling beribadah. Jauhi yang haram, bisa kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah. Hadis ini juga menentukan jika Allah Ta'ala telah mencintai seseorang, maka dia akan mengabulkan doanya. Orang siapa yang telah dicintai oleh Allah, doanya mustajab. Adapun Syekh Jabir Al-Jazair rahimahullah menulis dalam kitabnya Minhajul Muslim mengenai wali Allah dan karamahnya, wali setan dan tipu daya. Kata beliau rahimahullah, seorang muslim beriman bahwasanya di antara manusia ini ada yang menjadi wali Allah, yang dia pilih semata-mata untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Allah pilih orang itu menjadi wali. Hari-harinya ibadah terus kepada Allah, mengamalkan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Wali Allah ini ibadah dari bangun tidur sampai tidur kembali. Hidup mereka hanya untuk taat kepadanya. Mereka mendapat kehormatan untuk mencintainya dan dianugerahi karamah. Jadi kan luar biasa. Orang yang hidupnya dipakai buat ibadah, dapat karamah. Apa sih karamah? Luar biasa, amazing, luar biasa. Di antara karamah di akhir zaman ini adalah istiqomah di atas sunnah. Kalau kita bisa istiqomah di atas sunnah, ini bagian daripada karamah. Tadi mengerjakan yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram, tinggalkan juga yang makruh, yang tidak berguna. Maka Allah adalah wali mereka. Karena mereka taat sama Allah, Allah menjadi pelindung mereka. Allah mencintai dan mendekat kepada mereka dengan kedekatan yang khusus. Karena kedekatan, ada kedekatan secara umum. Allah melihat, Allah mengawasi, semua orang dilihat, diawasi oleh Allah. Tapi kedekatan secara khusus, Allah membela, Allah menolong, Allah melindungi. Dan mereka adalah wali-wali Allah yang mencintai dan mengagungkannya. Semoga kita mengagungkan Allah. Ingat, Allah dalam kondisi senang maupun susah. Mereka sangat patuh menjalankan perintahnya dan mengajak manusia untuk menunaikan perintahnya. Dia sudah patuh, dia juga ajak orang lain untuk patuh kepada Allah. Berarti wali-wali Allah itu berdakwah, ngaji. Dia rajin ngaji. Dan dia ajak orang lain juga suruh ngaji. Bukan jadi panitia doang. Pengumuman disebar. Afwan, aku mau kondangan dulu. Panitia mana? Lagi kondangan. Panitia lagi sibuk ada acara. Ya.
Kalau kita ngajak orang ibadah, kita lebih dahulu mengerjakan ibadah itu. Bukan kayak tukang parkir. Bandung. Orang pada naik ke Bandung, biayanya di rambutan. Mereka juga menjauhi larangannya dan mencegah manusia dari melakukan larangannya. Apa yang dia larang, dia pertama kali meninggalkan larangan itu. Tidak seperti yang Allah firmankan, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah engkau menyuruh manusia untuk berbuat baik, tetapi kau lupakan dirimu sendiri? Padahal kau membaca Alkitab, tidakkah kamu berakal? Dibanting nanti di neraka orang yang seperti itu. Pecah perutnya, keluar ususnya, berputar-putar. Penghuni neraka mendekatinya dan bertanya, "Malak ya fulan, alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar?" Kenapa engkau wahai fulan? Bukankah kamu dulu di dunia menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran? Innama amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum bil munkari wa ati. Aku dulu menyuruh kalian berbuat baik, tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi justru aku sendiri mengerjakan. Dibanding dia neraka. Maka kalau kita mengajak orang berbuat baik, jadilah kita orang pertama yang mengerjakannya. Mereka mencintai dan membenci karena Allah. Cinta kepada orang. Kenapa kamu cinta sama dia? Karena dia dicintai oleh Allah. Cinta kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para sahabat. Kalau kamu cinta sama mereka, mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi cintanya karena Allah. Kenapa kamu benci iblis, benci Fir'aun? Karena mereka dibenci oleh Allah. Kalau ada orang kelakuannya seperti iblis, seperti Fir'aun, aku pun membencinya. Itulah benci dan cinta karena Allah. Maka apabila mereka memohon kepadanya, pasti diberi. Dan apabila mereka meminta pertolongan, pasti Allah menolongnya. Dan apabila mereka berlindung kepadanya, pasti Allah melindungi. Pasti. Sebab kalau Allah berjanji, nggak mungkin dusta. Semoga kita menjadi wali-wali Allah. Dan harus siap tinggalin yang haram, yang berat. Haram-haram tinggal. Seorang muslim beriman bahwa mereka adalah ahlul iman wa taqwa. Siapa sih wali Allah? Orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang beriman dan bertakwa sejati. Orang-orang yang mendapat karomah dan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Di dunia dapat karomah. Doanya mustajab. Pimpinan pasukan yang menjadi wali Allah hendak menyeberangi sungai Tigris dengan kuda. Padahal sungai itu sangat jalan, tapi dia Bismillah, Allahu Akbar, menyeberang. Semua pasukan yang bisa melewati. Satu cangkir pun tidak ada yang hanyut di bawah arus. Berdoa kepada Allah. Ini namanya keluar biasa. Seorang muslim berkeyakinan bahwa setiap orang yang beriman, yang bertakwa adalah waliullah. Hanya saja tingkatan dan derajat mereka berbeda-beda, tergantung pada kualitas ketakwaan dan keimanan masing-masing. Tadi disebutkan ada 3 tingkat. Tinggal koreksi diri, saya tingkat yang mana? Kalau kadang-kadang mengerjakan yang wajib, kadang-kadang meninggalkan, berarti tingkat paling rendah. Zalimun li nafsi. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Selama umur masih ada, konsisten. Wajib nggak boleh ketinggalan. Tambah dengan yang sunnah-sunnah. Yang haram cepat-cepat mundur.
Itu kalau kita ingin jadi wali Allah. Setiap orang yang sisi keimanan dan ketakwaannya lebih sempurna, maka derajatnya di sisi Allah lebih tinggi dan karamahnya lebih sempurna. Semakin tinggi keimanannya, semakin kuat ketakwaannya, semakin tinggi derajat kewaliannya. Maka dari itu, para pemuka wali itu adalah para rasul, para nabi, dan orang-orang mukmin sesudah mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka itulah wali-wali Allah. Sehingga keliru kalau membatasi wali cuma 9, wali songo. Wali siapa saja yang beriman dan bertakwa, maka dia akan menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Seorang muslim beriman bahwa apa yang ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla pada mereka berupa karamah, seperti makanan yang sedikit bisa menjadi banyak, mengadakan pesta pernikahan, masakan pas-pasan. Gak taunya jemaah datang semua. Banyak sekali yang datang. Semuanya makan. Gak habis-habis. Sampai maghrib selesai, tamu masih tersisa banyak dibagi-bagi sama tetangga. Itu karamah keluar biasa. Makanan yang sedikit menjadi banyak. Kemudian penyembuhan berbagai penyakit. Uwais Al-Qarni itu kena penyakit lepra sekujur tubuh. Penyakit gelam yang menjijik. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala agar disembuhkan. Maka sembuh semuanya, tersisa sebesar uang dirham. Karena dia berbakti sama ibunya. Sampai Nabi perintahkan kepada para sahabat, kalau sanggup ketemu Uwais, minta didoakan oleh Uwais. Umar bin Khattab minta doanya Uwais Al-Qarni. Nabi sendiri tak pernah ketemu dengan Uwais. Jadi penyembuhan dari berbagai penyakit. Orang bilang ini sakit, ini gak ada bahayanya, gak ada obatnya, tinggal nunggu hari saja. Dia berdoa kepada Allah minta kesembuhan, sembuh. Ia bisa berjalan di atas lautan, tidak terbakar api dan lain sebagainya, seperti Nabi Ibrahim bakar apinya jin. Intinya sama, itu wali. Ada yang mengalami seperti Ibrahim, ada yang selamat mau dibakar. Namanya Al-Aswad Al-Ansi, musuhnya Abu Muslim Al-Khawlani walinya. Di Yaman pernah ada nabi palsu namanya Al-Aswad Al-Ansi. Dia sangat hebat ilmu sihirnya dan sangat dermawan, sehingga siapa yang dekat kepadanya diberi bantuan. Dakwahnya mengaku menjadi nabi palsu cepat sekali diterima oleh pengikutnya, seperti cepatnya api yang membakar ilalang di musim kemarau, merembet kemana-mana. Tidak ada yang berani mengingkari kecuali dibunuh. Maka Abu Muslim Al-Khawlani dia berani, dia dakwahkan tauhid, dia bantah itu nabi palsu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Muslim Al-Khawlani ditangkap, lalu dibawa di lapangan, dikumpulkan pengikutnya Al-Aswad Al-Ansi. Dinyalakan api unggun yang besar. Lalu Abu Muslim ditanya oleh Aswad Al-Ansi, apa yang kamu katakan tentang Muhammad? Dijawab oleh Abu Muslim Al-Khawlani, Muhammad Rasulullah. Bukankah aku juga Rasulullah? Telingaku tersumbat mendengar kata-katamu. Kalau begitu kamu saya akan bakar. Api Allah lebih panas daripada api dunia.
antum kenapa? Abu Muslim ini orang saleh, doanya mustajab. Kalau dia dilemparkan ke dalam api kemudian selamat, sebagaimana Ibrahim selamat dari api, dakwahmu selama ini sia-sia, pengikutmu bisa bubar semua. Tetapi kalau dia mati cuma satu orang, gak ada gunanya. Jangan dibakar, usir saja dia. Akhirnya Abu Muslim Al-Khawlani diusir dari dia. Pergi berangkat mau ke Madinah ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan dengar berita Nabi wafat. Tapi Abu Muslim terus berjalan menuju ke Madinah. Sampainya di Madinah, masuk ke Masjid Nabi. Setelah sholat ya, pemerintahan sudah dipegang oleh Abu Bakar. Umar melihat Abu Muslim. Kata Umar, nampaknya engkau orang asing dari negeri yang jauh. Jawab iya. Mana negeri asalmu? Dari Yaman. Bagaimana cerita orang yang diuji dengan ujian Nabi Ibrahim lalu dia selamat? Orang yang baik-baik aja. Engkau pak orangnya? Ya, iya. Akhirnya diajak ketemu Abu Bakar. Itulah namanya wali. Allah selamatkan dari bahaya besar. Doanya mustajab. Begitu juga kisah Atha bin Abi Rabbah ketika dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf pemimpin Muslim yang kejam, dibunuh ulama-ulama, sebulan dibunuh. Sampai dihitung 2000 lebih ulama dibunuh. Hajjaj bin Yusuf. Dia Muslim, tapi bunuh siapa yang tidak sesuai dengan kebijakannya? Atha bin Abi Rabbah dipanggil karena dia mengkritik penguasa yang membuat bangunan yang besar, yang megah. Ketika mau masuk, dia mengucapkan sesuatu. Semua yang masuk dipanggil Hajjaj, masuk berjalan, keluar digotong. Ketika Atha datang, ditanya oleh Hajjaj, dijawab. Ditanya lagi, dijawab. Akhirnya disemprot minyak wangi bajunya oleh Hajjaj, lalu dipersilakan. Selamat. Pengawal yang menggiringnya bertanya, kenapa kamu bisa selamat? Tadi aku lihat kok paman kami membisikkan sesuatu, apa yang kamu baca? Kata Atha, aku berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari Hajjaj sebagaimana engkau selamatkan Ibrahim dari Nabi. Selamat. Itu namanya karamah. Tidak terbakar api dan lain sebagainya adalah bagian dari jenis mukjizat. Hanya saja mukjizat itu selalu dibarengi dengan tantangan, sedangkan karamah tidak harus ada tantangannya dan tidak terikat dengannya. Mukjizat itu yang mengenak pada Nabi. Kalau bukan Nabi punya keluar biasaan, namanya karamah. Seorang muslim beriman pula bahwasanya karamah yang paling agung itu adalah istiqamah, konsisten di dalam menjalankan ketaatan. Itu karamah yang paling tinggi ini. Ngaji seminggu cuma sekali, tapi continue terus ngaji seminggu sekali. Itu dia istiqamah. Jangan seperti orang yang ngaji kalau lagi semangat sehari 2 kali, seminggu bisa 5 kali ngaji terus, tapi begitu futur gak pernah ngaji lagi, gak istiqomah. Tekun mengerjakan perintah-perintah agama dan menjauhi segala yang diharamkan dan dilarangnya, itulah yang namanya karamah. Keimanan seperti ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya surat Yunus ayat 62 sampai 64. Informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang para walinya dan karamah mereka. Allah berfirman, "Ala inna
awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Orang-orang pada takut, sedih, dia tenang aja. Diberitahu, ya Syekh, lagi makan Syekh. Ya Syekh, anakmu mati, dibunuh orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia makan. Kaget ini orang yang memberitahu. Ya Syekh, anakmu dibunuh orang, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terusin makan. Dipikir si pemberi berita, orang tak paham bagaimana Syekh. Datang orang bawa pedang, dihunus pedangnya, kemudian dibunuh anakmu mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu teruskan makan. Kenapa Syekh ini sudah diberitahu anaknya mati kok dia cuma inna lillahi saja? Kata saya pada si Syekh, bagaimana mungkin? Aku diam saja. Aku sudah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah akan memberikan kepada saya 3 ganti atas kehilangan yang satu. Sebab Quran mengatakan, wa basyiris sabirin alladziina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kami akan kembali. Maka mereka itulah akan mendapatkan shalawatun min rabbihim, dapat salawat dari Rabb mereka. Apa salawat Allah? Pujian Allah di hadapan para malaikat. Jadi orang itu dipuji-puji oleh Allah, shalawatun min rabbihim wa rahmah. Yang kedua mendapatkan kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dapat musibah, orang keluh kesah, jerit-jerit nangis, ya enggak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang, begitu wali-wali Allah. Pulang misalnya keluar masjid, mobilnya hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga jangan hilang. Begitu wali-wali Allah. Gak memandang dunia itu besar, remeh semua. Meninggal istrinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga dapat yang lebih. Soleh. Yang penting soleh. Tapi cantik tak? Gak apa-apa cantik, yang penting Soleh. cuman kaya tak? Gak apa-apa kaya, yang penting Soleh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran menuju cahaya keimanan. Wali-wali Allah orang yang beriman. Dalam surat Al-Anfal ayat 34 Allah berfirman, "Wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illa al-muttaqun." Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Itulah wali-wali Allah. Di antara wali Allah yang mukjizatnya luar biasa adalah
Nabi Yunus. Nabi Yunus apa ujiannya? Ditelan ikan. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 24 sampai 26. Fanadaha min tahtiha alla tahzani, ini Maryam. Sebelumnya Yunus, surat As-Saffat ayat 139 sampai 144. Wa inna Yunus laminal mursalin, sesungguhnya Yunus termasuk para rasul. Id abaqa ilal fulkil mahhun, ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Nabi Yunus berdakwah, enggak direspon dengan baik. Berdakwah, enggak direspon dengan baik. Umatnya enggak mau beriman. Nabi Yunus berdoa, ya Rabb, binasakan mereka. Nabi-nabi dahulu itu kalau dakwah enggak diikuti, didoain dia binasa. Hanya ustaz ngajar, tinggal ngobrol aja, doain semoga dapat hidayah. Nabi Nuh doain suruh binasa, habis itu umatnya ditenggelamkan. Tetapi Nabi Yunus disuruh untuk berdakwah lagi, sabar, suruh sabar. 40 hari lagi berdakwah, sudah mendekati hari ke-37, 38. Gak ada umatnya yang mau beriman. 39, gak ada tanda-tanda umatnya beriman. Nabi Yunus takut azab itu turun. Akhirnya dia lari menuju kapal yang sudah penuh muatan. Naik, ternyata kapal itu dihadang badai. Tidak seperti biasanya kapal yang dihadang badai. Berarti ada pelarian di kapal ini. Kata Nafal, siapa yang pelarian? Cegur. Orang nggak mau nyebut. Maka diundi. Siapa yang keluar namanya, dia yang harus nyebut keluar. Fasahama fakana minal mudhadin. Maka Yunus pun ikut undian. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Fa'altaqamahul hutu wa huwa mulim, maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Ini pelajaran juga, jangan lari dari dakwah. Dakwah. Banyak tantangan, banyak rintangan, jalan terus. Lari dari dakwah bahaya. Telan ikan Nabi Yunus, ya kalau ikan teri begitu. Kadang-kadang banyak tantangan rintangan, jangan bahaya. Nabi Yunus ditelan ikan yang besar. Falaula annahu kana minal musabbihin, sekiranya Yunus bukan orang yang senantiasa bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya Yunus akan tinggal di perut ikan sampai hari dibangkitkan. Apa yang dimaksud dengan tasbih? Kata Ibnu Katsir, ini kalimat yang dia baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus berdoa. Di dalam perut ikan dia bilang, aku mati. Dia gerakan kakinya, ternyata aku masih hidup. Yunus pun sholat di perut ikan. Tatkala Yunus berdoa di perut ikan, keluar itu kalimatnya dari perut ikan, naik ke permukaan lautan, membumbung tinggi menembus awan sampai ke langit.
langit yang ketujuh. Para malaikat yang ada di sekitar Arsy mendengar doanya Yunus. Kata mereka, ya Rabb, suara yang lemah dari tempat yang sangat jauh. Suara siapa ya Rabb? Kata Allah, tidak tahukah engkau? Itu adalah hambaku Yunus yang aku penjara di perut ikan. Yunus ya Rabb, yang senantiasa bertasbih kepadamu, kau penjara di perut ikan. Selamatkan ya Rabb, selamatkan. Maka diperintahkanlah ikan itu untuk menyelamatkan Yunus, dibuang ke darat. Itu dia karamah yang Allah berikan kepada Nabi, disebut dengan mukjizat. Kalau bukan kepada Nabi, contohnya Maryam ada di kamarnya, tetapi di musim panas datang buah-buahan. Di musim dingin datang buah-buahan musim panas. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 37, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah." Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrabnya, dia dapat makanan di sisinya. Jadi dia di kamar bisa datang makanan sendiri, buah-buahan datang sendiri. Anak kita zaman sekarang udah pintar, tapi gofood. Tahu-tahu makanan datang, udah bukan main. Ya, apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, itu datang dari sisi Allah. Mukjizat kalau kepada Nabi, karamah kalau untuk selain Maryam. Nabi itu bukan? Tidak karamah di rumah saja. Itu orang yang bertakwa kepada Allah. Cuma di rumah datang rezeki. Di antaranya lagi karomah itu tidur. Tidur aja itu karomah juga. Karomah yang ada pada Ashabul Kahfi. Allah berfirman, "Am hasibta anna ashabal kahfi ar-raqim kanu min ayatina 'ajaba. Id awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athna." Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami goa dan yang mempunyai raqim, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung dalam goa, lalu mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka bertahun-tahun dalam goa, kemudian kami bangunkan mereka. Berapa tahun dia tidur? 309 tahun. Begitu Allah Ta'ala melindungi wali-wali Allah di para pemuda. Ada yang bilang 4-5 dengan anjingnya, ada yang bilang 5-6 dengan anjingnya. Rajman bil ghaib, menerka-nerka urusan gaib. Tidur nyaman sekali tidur. Bukan sejam 2 jam. 309 tahun. Begitu sudah 309 tahun terbangun, lapar dia. Ya seorang kalau bangun tidur, lalu diberi duit suruh belanja duit yang mereka bawa. Begitu mau belanja, ternyata duit itu model 309 tahun yang lalu. Udah nggak laku. Akhirnya diikuti oleh mereka masuk ke dalam goa dan hilang.
Karena itulah kita beriman tentang adanya kekasih-kekasih Allah. Dan kita berharap agar kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Dengan mengerjakan yang wajib ditambah dengan yang sunnah, meninggalkan yang haram ditambah dengan meninggalkan yang makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Inni la as'alu li awliyai kama yaf'alul laythul harba." Sesungguhnya aku benar-benar membalas dendam untuk wali-waliku sebagaimana macam membalas dendam. Wali diganggu oleh orang, Allah dendam, Allah balas sebagaimana orang yang berdendam membalas orang yang salah. Jangan coba-coba mengganggu orang beriman. Inna lillahi rijalan law aqsamu 'ala Allahi la abarrahum. Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang sekiranya mereka bersumpah atas nama Allah untuk mendapatkan kemuliaannya, niscaya Allah mengabulkannya. Itu ada orang yang baterainya habis, jadi ada orang yang dituduh mencuri, lalu dia harus dipotong tangannya. Lalu ada orang yang berdoa, demi Allah dia tidak akan dipotong tangannya, demi Allah dia tidak dipotong tangannya. Padahal hukum Islam pencuri potong tangan, tapi dengan doanya Allah kabulkan. Bagaimana caranya? Orang yang dicuri memaafkan orang yang mencuri sebelum sampai ke pengadilan. Dimaafkan. Akhirnya tidak jadi dipotong. Itulah inna lillahi rijalan law aqsamu 'ala Allah la abarra. Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang sekiranya mereka bersumpah atas nama Allah untuk mendapatkan kemuliaannya, niscaya Allah akan memberikan. Di antara dalil wali lagi, laqad kana fi man qablakum min al-umam muhaddatsun fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Sesungguhnya pada umat-umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang mendapat ilham. Dan di antara umatku jika terdapat seorang yang dapat ilham, maka dia adalah Umar. Umar ada di Madinah, lagi khutbah, dia bilang, "Wahai pasukan, naik ke bukit, wahai pasukan, naik ke bukit." Itu pasukan yang lagi berperang mendengar teriakan Umar yang ada di Madinah. Luar biasa, saudara. Umar khutbahnya di Madinah luar biasa, namanya mukjizat. Apa namanya? Karamah. Kanat imra'atun turdi'u waladaha. Dulu ada seorang wanita yang sedang menyusui putrinya atau anaknya. Fara'at rajulan ala farasin farihin faqalat. Lalu dia melihat ada seorang lelaki menunggang kuda yang sangat indah dan berkata, Allahumma ij'al waladi mithla hadha. Kata si ibu, ya Allah jadikan anakku seperti ini. Gagah, punya kuda bagus sekali. Itu ibu senang karena ada orang naik mobil keren. Dia doa, ya Allah semoga anakku seperti ini. Faltafata ilaihi tiflu. Bayinya menoleh kepada ibunya. Wa huwa yardau, dan dia sedang menyusu. Wa qala, kata bayinya, Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku seperti ini. Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku seperti ini. Ibunya pengen anaknya kaya, sukses, naik kuda yang hebat. Anaknya bilang, di akhir hadis diceritakan bahwa orang yang gagah tadi, yang hebat itu adalah orang yang
bengis, orang yang kejam. Maka anaknya nggak mau jadi orang yang bengis, yang kejam. Demikian juga kisah tentang Juraij dan ibunya tatkala ibunya berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau matikan Juraij sebelum Engkau melihat kepadanya wajah-wajah wanita tunasusila." Maka Allah pun mengabulkan permohonannya sebagai karamah baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Juraij dituduh bahwa bayi wanita tunasusila itu adalah darah dagingnya, maka Juraij berkata kepada sang bayi, "Siapa ayahmu?" Yang sebenarnya bayi itu menjawab, "Ayahku adalah si pengembala kamu." Kisahnya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada orang ahli ibadah namanya Juraij, ahli ibadah. Tiap hari sholat, ibunya memanggil pagi-pagi, "Ya Juraij." Juraij lagi sholat sunnah. Dia mengatakan, "Allahumma ummi wa salatu." Ya Allah, ibuku atau salatku. Juraij meneruskan sholat. Sore hari dipanggil lagi sama ibunya, "Juraij." Juraij lagi ibadah di depan rumah, di depan saumah, musola di depan rumah. Juraij lagi sholat, "Ya Allah, aku penuhi panggilan ibuku atau aku teruskan sholat?" Juraij meneruskan sholat. Ibunya kesel, marah sama Juraij. "Ya Allah, jangan Kau matikan Juraij sebelum melihat wajah pelacur." Doain sama ibu. Bocah ibadah aja, belum pernah ngerasain udah pelacur. Ibu. Jadi jangan suka doa yang jelek-jelek sama anak, dikabulkan. Allah kabulkan doa ibunya, karena doa ibu itu mustajab, walaupun doa itu doa baik atau doa jelek? Jelek. Doa jelek. Itu dalil doa ibu kepada anak mustajab walaupun doa buruk. Ada pelacur yang terkenal dengan kecantikannya, ngomong sama orang-orang, "Nih kalau kamu mau saya godain juga. Nih kalau saya mau saya godain juga." Ini ujian buat kita. Kalau kita terkenal jadi orang soleh, pasti banyak yang SMS apa. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Itu. Juraij lagi sholat, digoda sama pelacur. Mungkin dipanggil Juraij. Juraij gak mau. Jangankan pelacur, ibunya aja gak nengok. Putus asa pelacur, gagal menggoda Juraij. Akhirnya digodalah pengembala kambing yang biasa tidur bareng sama Juraij di saumaahnya. Namanya pengembala kambing, digoda pelacur, dipanggil, "Mas, haram, gratis mas." Dari tadi pengembala kambing berzina dengan pelacur. 9 bulan kemudian lahir anak. Ini pelacur tujuannya menggoda Juraij, ngomong kemana-mana, "Ini anaknya Juraij, ini anaknya Juraij." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada tes DNA waktu itu, susah membuktikannya. Akhirnya masyarakat marah sama Juraij. Juraij ditarik keluar dari saumaahnya. Saumaahnya, tempat ibadahnya dirobohkan. Juraij ditabokin, dipukul. Kata Juraij, "Mahadi, ada apa ini?" Lalu masyarakat bilang, "Zanaika bihadhil baghi fa waladat minka." Kamu berzina dengan pelacur ini. Ini anaknya lahir dari kamu. Masyarakat sering terprovokasi. Belum ada bukti, sudah dituduh Juraij. Itu buktinya anaknya. Benar ada anaknya, tapi apakah benar Juraij yang berbuat? Mana buktinya? Jadi masyarakat ini sering terprovokasi.
pasti kalau sudah viral, percaya aja. Akhirnya kata Junaid, "Da'ni usolli." Biarkan aku sholat. Maka Junaid sholat. Kalau kita lagi banyak problem, banyak masalah, solusinya apa? Sholat. Tapi kadang udah nggak bener kali dulu. Ketika disuruh sholat, usollinya gimana kan? Sholat saja nggak usah mikir usollinya bagaimana. Sholat 2 rakaat, Allahu Akbar. Niat karena Allah. Selesai sholat, Junaid bertanya, "Aina sobi?" Mana bayinya? Di bawah bayinya di depan. Dipegang perutnya sama Junaid. Bayi baru lahir dipegang perutnya. Lalu dikatakan, "Man abu? Siapa bapakmu?" Bayi itu langsung teriak, "Abi fulanun ra'i." Bapakku si fulan pengembala kami. Wah, kaget masyarakat. Diusap-usaplah Junaid. Kata masyarakat, "Saya akan bangun lagi sauma'ahmu dengan emas." Kemarin dari tanah, udah dirobohin mau dibangun dengan emas. Karena ini benar-benar wali. Bayi baru lahir bersama mama. Cucu saya udah 4 bulan di Indonesia. Kata Junaid, "Kembalikan sebagaimana semula dengan tanah." Inilah kisah tentang wali dan sepanjang ceritanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena pertanyaan sudah diajukan. Ini maksudnya adalah biar cepat selesai. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tidak bisa, wallahu a'lam. Ini pertanyaan pertama, cerpen, cerita pendek. Masa pertanyaan 1 halaman? Ya apa-apa. Bismillah, akan Ustaz, saya punya anak perempuan usia 25 tahun. Maksudnya? Sudah kerja di luar kota, 1 hari datang ke rumah bersama laki-laki yang diperkenalkan dengan teman dekatnya. Dan mereka berdua langsung bersimpuh mencium kaki saya. Mereka mengaku khilaf telah berbuat dosa zina hingga hamil. Singkat cerita, segera kami nikahkan. Saat ini anak saya sudah melahirkan anak perempuan. Pertanyaan saya, saat ini saya bertaubat dengan terus bertolak ilmu, memperbaiki ibadah. Tapi mengapa sampai sekarang saya masih belum tenang? Sering merasa bersalah, tidak berhasil mendidik dan menjaga anak, sehingga mendapat ujian ini. Bagaimana cara menerima bahwa ini bagian dari ketetapan Allah? Nabi Adam ditegur oleh Nabi Musa. "Wahai Adam, karena kesalahanmu di surga, akhirnya kau diusir dari surga dan aku lahir di dunia. Kau kalau Adam nggak melanggar di surga, tentu kita lahir di mana? Gak capek-capek masuk surga harus ngaji dulu. Ada di surga." Kata Nabi Adam, "Wahai Musa, apakah kesalahanku di surga sudah Allah takdirkan sebelumnya atau belum?" Kata Nabi Musa, "Bahkan sudah ditakdirkan." Apa kata Nabi Adam? "Apakah engkau hendak mencelaku karena aku mengerjakan sesuatu yang telah Allah takdirkan?" Fahajja Adamu Musa. Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Artinya apabila kita sudah tinggalkan dosa, menyesali dosa, berjanji tidak mengulangi lagi, sudah selesai. Perasaan sedih, saya nggak bisa mendidik anak, sudah. Itu adalah penyesalan yang mendatangkan kebaikan, jadi rajin. Mungkin kalau anaknya tidak melakukan perbuatan zina seperti itu, kitanya sombong,
Kitanya bangga karena merasa sukses mendidik anak. Nah, dikasih musibah dengan anak seperti ini, barangkali ini jalan kebaikan, sehingga kita nggak sombong lagi. Karena banyak orang-orang yang kalau disuruh ngaji, ngapain ngaji, tiap hari ngaji juga buktinya miskin-miskin aja. Ini kan gua nggak pernah ngaji di banyak. Ada nggak orang begitu? Bangga dengan banyak duit. Tuh anakmu di pesantren ini lihat tuh. Bisa apa dia? Tuh banyak orang bangga anaknya di sekolah umum. Itu kalau benar anak saya kerja siswa di mana di Amerika, bangganya. Pulang dari Amerika rambutnya merah. Udah kulit hitam. Kulit hitam rambutnya kayak melihat kejamur. Orang kadang sombong dengan kesuksesannya, dan Allah Ta'ala memberikan hidayah sayang kepada hambanya, diberilah musibah. Ada suami istri kerja di bank mandi, sukses, rumahnya banyak, beli rumah, tapi jauh dari Allah, bergelimang dengan riba. Allah takdirkan suaminya berjudi, marah, berantem, cerai dengan suami. Akhirnya dia sering baca terjemah Quran, nggak bisa baca Quran, dia cuma bisa terjemahnya dibaca. Dan dia tersentuh dengan bacaan itu. Lagi ngitung duit, misalnya datang hayya ala sholat, dia tinggalkan pekerjaannya, dia sholat. Teman-temannya lagi ngitung. Selesai sholat dia balik lagi lanjutkan. Kemudian selesai perhitungannya beres. Teman-temannya yang nggak sholat pas ngitung terus nggak ketemu. Akhirnya dia jadi orang rajin ngaji, dia tinggalkan kerja dan menjadi orang yang salehah insya Allah. Maka apa yang dialami oleh ibu ini bagian dari takdir Allah. Maka yang harus kita pikir, yang lalu biarlah. Hidup di dunia ada berapa hari? 3 hari. Hidup di dunia cuma ada berapa? Pertama, hari kemarin. Gak mungkin terulang lagi. Maka yang lalu biarlah. Yang kedua, hari esok. Hari esok belum tentu ketemu. Jangan terlalu mikirin bagaimana anak saya nanti kuliahnya, bagaimana nanti begini. Mikirin hari esok, belum tentu ketemu. Yang ketiga, hari ini yang harus kita jaga baik-baik, isi dengan ibadah dan amal soleh. Jangan dibikin pusing mikirin masa depan, dan nikah nanti. Kenapa? Gimana nanti istri saya dikasih makan apa? Mikirin, ini masih makan apa? Antum yang jangan cepet-cepet nikah. Bapak-bapak gini, jangan. Hidup sehari 20.000 bisa. Saya makan di warteg Cibubur itu ada papan nasi 4.000, tempe 2.000. Berarti kalau nasi sama tempe cuma berapa? 6.000. 3 kali makan cuma berapa? 18.000, 20.000 masih lebih 2.000. Itu cara mikir hidup nikmat. Nanti orang mau nikah pakai istri di rumah 20.000. Hidup tiap hari nasi tempe. Hidup di dunia cuma 3 hari. 1 hari apa? Yang kedua, hari esok. Nggak usah pikir hari esok belum tentu ketemu. Yang penting hari tenang hidup. Apakah benar zina akan dibalas dengan zina juga? Kalau orang berzina, nasihat para ulama iya. Kalau kita berzina, maka akan dibalas. Kalau tidak menimpa kita, menimpa anak kita. Maka hati-hati dari zina. Makanya anak gadisnya dipanggil sama cowok. Ganti. Kata ibunya lagi mandi. Mau kemana gitu? Jalan-jalan. Kata ibunya, jangan dikasih pak.
bonceng orang. Jangan. Kenapa nanti pulang beli martabak? Ya udah boleh lah. Cuma martabak doang, anak gadis kamu. Istrinya protes, Mas, kok dikasih sih? Dalam diajak orang begitu. Udahlah, dulu kita lebih parah dari dia. Itu dia penyebab. Alhamdulillah. Bagaimana status anak perempuan yang dilahirkan? Anak ibu. Anak yang hamil di luar nikah adalah anak ibu. Jangan kalau nikah wali hakim. Boleh beralasan dengan takdir tentang satu dosa setelah taubat. Nabi Adam setelah bertobat, fatawaqqa min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Bertobat, maka Nabi Adam mengatakan dosa yang kulakukan di surga itu takdir. Tapi nggak boleh kita beralasan buat maksiat. Itu maksiat lu. Takdir. Nggak bisa. Harus taubat. Pencuri mau dipotong tangannya, ya Amirul Mukminin jangan dipotong tangan saya kan mencuri takdir. Sama saya potong tanganmu juga. Tidak bisa beralasan dosa dengan takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dan suami mempunyai anak angkat. Kami asuh dari bayi laki-laki disusui oleh kakak anak yang beliau juga mempunyai bayi laki-laki. Sekarang bayi tersebut sudah dewasa bayi. Apakah kami perlu menjelaskan masalah anak tersebut? Ustaz, perlu, wajib dijelaskan. Kalau tidak, nanti dianggap anak kandung. Nanti kita mati, rebutan warisan dia menguasai padahal dia ada hak, nggak ada hak waris atas harta kita. Bahaya kalau tidak dijelaskan, harus dijelaskan. Tapi nanti nangis mungkin dia kabur. Jelas kaburnya manusia bukan kaburnya kambing. Nanti kalau mikir juga balik lagi. Kasih tahu. Apa Ustaz, mohon berikan 2 pertanyaan jamaah persilakan untuk menjawab. Insya Allah ada hadiah dari sponsor. Ustaznya kasih hadiah. Pertanyaan pertama, wali adalah, silahkan. Semua yang beriman dan bertakwa. Angkat tangan. Semua yang beriman dan bertakwa. Semua yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa. Dua-duanya jawabannya benar. Orang yang beriman dan bertakwa adalah wali-wali Allah. Berarti cukup 1 pertanyaan, hadiah buat keduanya. Izin bertanya, bagaimana status penghasilan dari penyewaan apartemen? Karena kadang ada yang sewa tapi yang terjadi 1, 2. Nanti kalau di situ biar ambil. Karena ada yang sewa tapi menempati bukan orang yang sewa pertama kali. Khawatirnya yang sewa itu bukan mahram. Apabila kita menyewakan apartemen, kemudian kita sudah kasih tulisan tidak boleh menginap laki-laki perempuan yang tidak mahram, maka selesai. Ada mereka nipu, dia bohong, urusan dia dengan Allah. Karena kadang-kadang yang nyewa laki-laki, tapi katanya homo. Tak bisa kita mengata-ngata. Mungkin kita mengingatkan, tulis dilarang menginap untuk maksiat, pintunya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semenjak mengenal sunnah dan anak berpenampilan cingkrang, siapa yang baca?
paham atau kita lanjutkan lain waktu karena sudah jam 11. Sudah jam 11. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.